Bab ini bab tentang wujub tartilil Quran, kewajiban membaca Quran dengan benar, tepat. Itulah yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila. Wajtinabil hadzi, dan menjauhkan membaca Quran al-hadzi, terlalu cepat sehingga panjang pendeknya tidak diperhatikan, makhraj hurufnya jadi salah gara-gara terlalu cepat baca Quran, terlalu terburu-buru, ingin hatam gampangnya gitu, Bang Modoy. Jangan. Nah, juga dibolehkan untuk menggabungkan dua surah, bahkan beberapa surah dalam satu rakaat. Tentu setelah membaca suratul Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dan Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Numair. Keduanya meriwayatkan dari guru beliau, yaitu Imam Waqi'. Imam Waqi' bin Jarrah Al-Kufi. Termasuk Imam Waqi' bin Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' ulama dari Kufah yang lahir tahun 129 Hijriah dan wafat tahun 197 Hijriah, adalah ulama besar dari kota Kufah, maha guru karena muridnya jadi ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Syafi'i pernah ngaji, pernah berguru kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Bahkan Imam Syafi'i pernah curhat kepada Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku curhat kepada guruku Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, ini susah banget ya nyimpen ilmu. Padahal Imam Syafi'i ulama yang enggak perlu susah-susah untuk nyimpen ilmu, tapi ini bukan simpanan di otak, mudah diserap. Ini tidak hanya terkait dengan kepintaran, tapi bagaimana ilmu itu tersimpan di batin, tersentuh, terbersih, kuat, sehingga membersihkan hati. Maksudnya itu. Pertanyaan Imam Syafi'i, curhatan Imam Syafi'i kepada gurunya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, aku ngadu kepada guruku tentang kesulitan nyimpen ilmu ini di dalam batin ini. Apa nasihat dan arahan dari gurunya, yaitu Imam Waqi' yang sedang kita baca sanadnya? Kata Imam Waqi', fa arsyadani, lalu guruku itu Imam Waqi' arsyadani, kasih arahan, kasih irsyad, bimbingan kepada saya. Apa? Ila tarkil ma'asi, kamu Syafi'i ninggalin maksiat-maksiat, nanti hati kamu terang. Ilmu nggak cuma sekedar ada di kepala, tapi masuk ke batin, membersihkan hati. Maksiat tinggalin. Alasan Imam Waqi', fa akhbarani, Imam Waqi' ngasih tahu kepada saya, bi annal ilma nur, ilmu itu cahaya Allah, cahaya dari Allah. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda, enggak akan dikasih, ay la yu'ta li'asi, kepada orang yang maksiat.
Quran bisa dihafal. Iya. Karena ini nanti kita mau bicara tentang Quran. Ya. Tapi harus masuk ke dalam hati. Beberapa orientalis ada yang ahli Quran. Dr. Van der Plas atau Snok Horgorun yang dikirim Belanda dulu pernah belajar di Mekah. Ganti nama Abdul Jabbar sampai sunat di Jeddah sebelum masuk ke Ka'bah, sebelum masuk ke kota Mekah. Menjadi ahli agama, ahli Islam, namanya Islamolog. Dikirim ke Aceh. Dulu belum ada WA. Jadi orang-orang Aceh, Tengku Umar, Tengku Cik di Tiro nggak pada tahu. Kenapa? Ini Senok Horgurun pakai jubah, orangnya tinggi. Quran lancar. Kitab kuning bisa. Bahasa Arab bagus. Berpura-pura jadi orang Islam dan ahli Islam. Diterima oleh orang Aceh. Persembunyiannya ketahuan semua. Itu salah satu cara Belanda untuk menaklukkan bangsa Indonesia, dalam hal ini masyarakat dan wilayah Aceh. Nah, ini namanya ilmu cuma ada di otak aja tuh Hanafi, nggak sampai di hati. Kalau bicara ilmu yang sampai di hati, nggak boleh maksiat, jauhi maksiat, baru ilmu itu sampainya di dalam hati. Nah, itu nasihat Imam Waki' bin Jarrah Al-Kufi kepada salah seorang muridnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang memang kita kenal dengan panggilan Imam Syafi'i. Di sini ada seorang tabi'in namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il. Abu Wa'il itu tabi'in besar. Bahkan termasuk yang dari generasi awal itu, termasuk yang paling senior. Termasuk yang paling senior. Namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il itu nama sebenarnya Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Biasa dalam kajian sanad hadis, apakah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebut dengan kunyahnya saja, julukan Abu Wa'il. Abu Wa'il tabi'in, tapi lahir ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Beliau lahir tahun 1 Hijriah, Rasulullah masih ada. Artinya tabi'in yang bernama Abu Wa'il hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak disebut dan tidak masuk kategori sahabat Rasulullah, meskipun hidup di zaman Rasulullah, karena ada di Kufah, jauh dengan kota Madinah. Karena Abu Wa'il enggak pernah berjumpa dan enggak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hidup sezaman, bahkan sudah beriman, hidup di zaman Rasulullah, tapi sekali kalau tidak melihat, tidak berjumpa, tidak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuknya kategori tabi'in. Sama dengan seorang yang begitu saleh, yang sering kita udah dengar namanya Uwais Al-Qarni. Hidup di Yaman, jauh dengan kota Madinah. Ingin berjumpa Rasulullah nggak jadi, bukan karena nggak suka, urung karena bakti kepada ibunya.
ngurus ibunya itu. Jadi baran bi ummi, sangat bakti kepada ibunya. Karena begitu bakti sama ibunya, sampai kemudian dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Kan harusnya disebut sahabat, kan beriman, itu di zaman Nabi. Karena nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak pernah berjumpa Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, maka beliau masuknya kategori tabi'in. Seperti seorang yang kita lagi baca ini namanya Abu Wa'il yang wafat tahun 82 Hijriah. Usianya ya cukup tua. Ada akhlak yang luar biasa dari Al-Imam Abu Wa'il, seorang tabi'in ini. Ya Allah, susah juga ini. Seorang yang luar biasa. Apa salah satu sifat yang begitu mulia? Ini semasa hidupnya Abu Wa'il nggak pernah nyela orang, nggak pernah ngomongin jelek orang. Ya Allah, orang mulia banget. Bahkan di zaman itu, ketika kekuasaan beralih dari Khulafa Ar-Rasyidun ke Bani Umayyah yang meneruskan kepemimpinan umat Islam saat itu, ada seorang komandan perang, panglima, sekaligus orang kepercayaan Bani Umayyah, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya Allah, ini orang safak lidima, suka menumpahkan darah. Sahabat dibunuh, tabi'in dibunuh, banyak yang dibunuh sama orang yang namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya Allah, orang Islam. Ada orang ngomongin kejelekan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di depan Imam Abu Wa'il. Ditegur, dimarahin oleh Al-Imam Abu Wa'il. La tasubbahu bisu'in, jangan kamu cela dia dengan kejelekan. Padahal udah begitu kejinya itu baju latih, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, sahabat, bunuh sama dia yang nggak cocok sama dia. Pokoknya yang nggak cocok secara politik sama dia, ngerong-ngerong kewibawaan pemerintahan Bani Umayyah saat itu, ngeritik Bani Umayyah. Udah comot penggal. Kerjaan siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dilarang dia, jangan kamu cela dia. Apa alasannya Abu Wa'il? La'allahu yaqulu yawman Allahumma ighfirli faghfara lahu. Ya siapa tahu dia satu saat dia nyeselin perbuatannya. Emang kamu tahu dia nyeselin, kata Abu Wa'il. Dia bilang sama Allah, ya Allah ampunin saya, udah banyak nyawa ini saya hilangin ya Allah. Terus kalau dia kemudian tulus taubatnya kepada Allah, faghfaralah, Allah ampunin dia. Sementara kamu masih ngomongin kejelekannya. Ayo, kata Abu Wa'il, emang kamu tahu? Sampai kayak gitu tuh solehnya Abu Wa'il. Ya Allah, gak pernah ngomongin orang jelek ya Allah. Bahkan ada orang ngomongin jelek tentang orang yang saat itu luar biasa jelek, dilarang. Ya Allah,
tabi'in besar, namanya Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mudah-mudahan kita bisa ikut tuh. Akhlak ini kan akhlak Rasulullah sebenarnya, tapi diamalkan oleh para tabi'in, termasuk tabi'in besar Abu Wa'il. قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. Jadi Abu Wa'il meriwayatkan ja'a rajulun yuqalu lahu Nahik bin Sinan. Ada seseorang yang namanya Nahik bin Sinan. Ja'a ila Abdullah, datang kepada Abdullah. Yang dimaksud Abdullah dalam hadis ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang sangat alim, termasuk dalam soal baca Quran. Karena itu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mata rantainya sampai sekarang dan seterusnya sampai kiamat masih bisa kita dapatkan. Bagaimana cara baca Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi qiraah sab'ah, qiraah yang 7 dan qiraah asyrah, qiraah yang 10 yang mutawatirah, bersambung itu mata rantainya maksudnya. Dengan begitu banyak orang-orang, sosok-sosok, tokoh-tokoh setiap masa, setiap zaman, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'in, itu istilahnya namanya apa? Mutawatir. Istilahnya apa? Mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak orang yang meriwayatkan, dan nggak cuma banyak orangnya, nggak ada kemampuannya, ini orang alim semua. Jadi kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, jangankan tafsirnya, baca Qur'annya aja yang kita baca itu cara bacanya tak terputus, bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaan dan kelebihan Quran ini, agama ini, Islam ini, syariat ini. Nah, salah satu mata rantainya adalah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Makanya orang yang namanya Nahik bin Sinan ini nanya Abdullah bin Mas'ud soal cara baca Quran dalam surah Muhammad ayat 15 tentang ahli surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada anharun, sungai-sungai, min ma'in ghairi asinin. Di surga itu firman Allah dalam surah Muhammad yang dibacanya dalam ayat ini, dan ditanyakan oleh seseorang yang namanya Nahik bin Sinan, surah Muhammad ayat 15 tentang gambaran surga. Di surga itu ada sungai-sungai, min ma'in ghairi asinin, dari air yang ghairi asinin, yang gak berubah itu baunya.
Kalau air di bumi kan tergantung tempatnya, wadahnya. Dikasih ikan bau ikan, tergantung. Tapi kalau air surga nggak berubah, bagus terus, maksudnya wangi. Itu yang dimaksud dengan ma'in ghairi asinin. Ini orang yang bernama Nahik bin Sinan nanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini bacanya gimana? Ghairi asinin atau ghairi yasinin? Tanya cara membacanya, bukan arti dan pemahamannya atau isinya, cara bacanya. Kenapa yang ditanya Abdullah bin Mas'ud? Karena memang beliau salah seorang sahabat yang ahli Quran. Ahli Quran gak sekedar pendalaman isinya, kesimpulan hukumnya, tapi juga bacaannya. Kalau jumhur para qurra bacanya memang asinin, tapi qiraah al-Imam Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir tafsir bukan. Jadi ada qiraah sab'ah dan asyrah, namanya al-Imam Ibnu Katsir. Bacanya enggak pakai mad, min ma'in ghairi asinin. Asin itu di sini bukan asin garam. Ai al-ma' alladhi lam tataghayyar raihatuh. Air yang enggak berubah itu raihatu, baunya. Zaman sini. Guru tadi langat ini kemana zah? Jadi mesti baca syarahnya. Jadi yang ditanya itu cara baca Quran. Itu panjang lah kalau bicara soal qiraah sabah. Ini lembangan pas emang ada bahasanya, ya satu ini aja. Kalau pendalamannya kita puyeng banget. Itu urusannya yang para ahli qiraah kayak Ustaz Salim. Nah, yang jelas buat kita umat Islam itu bangga, bahkan jadi kemuliaan. Oh, bacaan Quran, baca loh. Baca. Itu aja cara dan tata caranya. Itu bersambung riwayatnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu titik poinnya buat kita. Jadi kita tambah senang, tambah cinta ini sama Quran. Bacanya aja udah lebih dari 1 milenium, 1000 tahun, bahkan 1400 tahun lebih. Ya Allah, masih terjaga, terpelihara, nggak kurang sedikit pun, nggak ada yang berubah. Cara bacanya, bukan tulisannya doang, cara bacanya, bukan tulisan yang dijaga sama Allah, cara baca itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jawaban. قال الله وكل القرآن قد أحصيت وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه nafa'a. Kemudian Abu Wa'il mengatakan, ketika ada orang yang namanya Nahik bin Sinan nanya cara bacanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, dijawab begini, faqala Abdullah wa kullal Qur'ani ahsaita ghaira hadha. Emang kamu udah apal keseluruhan ayat Quran dan suruhnya selain yang ini? Ini maksudnya jawaban, bukan jawaban apa yang ditanya. Kan pertanyaannya, ya Aba Abdurrahman, maksudnya wahai Abdullah bin Mas'ud, ini gimana cara bacanya nih? Asinin atau yasinin? Kan jawaban biasa, jawabannya gini, baca gini, asinin. Kan gitu. Tapi nggak dijawab begitu. Emang kamu udah apa Quran kamu? Jadi maksudnya
kita itu bertahap untuk belajar. Yang belum pas ditanya, jangan ditanya dulu. Lah Iqra baca baru Iqra 6. Udah baca ikhtilaf atau perbedaan bacaan. Hafiz an Asim, Syu'bah, kemudian Warsh, An-Nafi. Ya. Ini ahli qiraah ini. Ini luar biasa udah diakui dunia udah. Ustaz Umar Abdullah udah mungkin dah insyaallah. Udah begawan qiraat ini kalau Ustaz Umar. Ya dengan tajwid-tajwidnya udah sampai huruf-hurufnya dia udah tahu semua gimana cara bacanya. Saya aja kalau di depan dia hati-hati baca. Ustaz Umar Abdullah, mudah-mudahan dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan Ustaz Faisal ya bagian Quran. Ya. Ahli Quran. Nah, itu arahan dari Abdullah bin Mas'ud kepada orang yang nanya tentang bacaan. Maksudnya benerin dulu semuanya, jangan ikhtilafnya. Atu-atu dulu. Ya, biar nanti gak bingung tentang bagaimana tata cara baca Al-Quran. Atuk dulu, jangan lain-lain. Dia ngomong lagi. Dia bilang dia udah yaqra al-mufassal fi raka'atin. Dia baca Quran itu ada istilah surah-surah namanya al-mufassal. Ada beberapa penjelasan tentang al-mufassal. Ada penjelasan dalam Fathul Bari, al-mufassal itu surah dari mulai surah Qaf dan seterusnya. Berarti udah bagian akhir-akhir Quran. Udah 20-an ke atas loh. Saya Abdullah bin Mas'ud, saya baca Quran dalam sholat 1 rakaat. Beberapa surah saya baca. Aduh. Kata ini. Naib bin Sinan di depan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kasih lagi nasihat kepada Nahik bin Sinan. Hadzan kahadzis syi'ri. Maksudnya kamu jangan baca Quran seperti melantunkan syair. Maksudnya hadzan itu cepet-cepet baca Quran. Akhirnya apa? Nabrak pakem ilmu tajwid, berantakan jadinya, salah, nggak boleh. Nah, itu bisa haram. Nggak boleh, jangan. Itu dilarang ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, jangan. Bukan nggak boleh baca 2 surah dalam 1 rakaat, bukan. Kalau bacaannya bagus, benar, tepat, boleh dan bagus. Karena memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang afdolnya sholat apa? Afdolus sholati tulul qunuti. Sholat yang utama itu adalah berdirinya lama. Salah satu afdoliyah sholat. Nanti ada lagi bahasan tentang yang afdol apa nih? Ruku apa sujud? Atau ruku dan sujud? Itu arahan dari Abdullah bin Mas'ud. Ada hadis yang namanya sholat yang afdol paling utama tulul qunut, lama berdiri. Dan itu juga diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Qurannya tepat, benar.
sesuai bacaan yang sudah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, dan itu ada mata rantainya. Di antaranya adalah mata rantai dari sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu arahannya. Jadi kita kalau membaca Quran dalam sholat boleh nggak cuma satu surah, 2 surah boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk imam 5 waktu termasuk yang jahar, ya jangan bikin orang kapok. Mentang-mentang Ustaz Faisal hafal Quran, baca surah panjang banget Isya, belakangnya aki-aki. Jangan. Ya. Idza amma ahadukumun nasa, sabda Nabi, falyukhaffif. Kalau ngimamin orang lain yang ringkas. Yang ringkas maksudnya bukan cepet-cepet, bukan. Tetap wajib ada toma minah. Maksudnya jangan terlampau lama. Karena di belakangnya banyak orang, ada anak kecil, ada orang tua, ada orang dal hajah yang lagi punya keperluan, tentu yang diizinkan oleh syar'i. Nabi sampai begitu kasih arahan kepada kita umat beliau, jangan sampai bikin orang lain itu susah, termasuk dalam sholat, gara-gara ulah kita kelamaan. Tapi kalau sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Silakan kalau sholat sendirian mah panjangin semau kita. Sholat tahajud surahnya panjang, sendirian nggak apa-apa, 2 jam boleh. Kalau kuat. Lanjut lagi. Inna afdalas salati ar-ruku' was-sujud. Nah itu anggaplah ini mazhabnya ya Abdullah bin Mas'ud. Inna afdalas salati ar-ruku' was-sujud. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, afdalnya salat itu ya kalau mau lama rukuknya dan sujudnya. Bukan Abdullah bin Mas'ud nggak tahu tentang hadis tadi tulul qunut. Arahan kepada dia nih, kepada orang yang bertanya tentang tadi baca Quran dan kemudian dia ngaku baca Quran dalam sholat 1 rakaat sampai 2 surah. Saya pengen ngomong ngaku, takut saya karena ini takut salah, dan mungkin saya bisa salah, jadi nggak ada di hati tapi saya nggak keluarin. Ya ini sahabat, karena dia memang menanya ya sebenarnya nanya itu, dan dia menyampaikan saya baca Quran 1 atau beberapa surah dalam 1 rakaat. Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu ya, takutnya kamu baca karena beberapa surah kamu pengen cepat ya, akhirnya berantakan bacaannya. Jangan. Kalau mau dilamain ya udah dah, rukuknya sujudnya itu maksudnya. Bijaksananya jawaban sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lanjutan. Inni la a'lamu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna suratayn fi kulli rak'atin. Jadi memang beliau karena sahabat Nabi tahu Rasulullah juga memang pernah melaksanakan sholat dan membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Maksudnya itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Rabu depan saya mau bahas masalah musik yang lagi viral. Tapi saya nggak mau bikin ribet orang atau bikin bingung orang, enggak. Saya mau bahas musik itu dari segi hadis, sanadnya, mata rantainya maksudnya. Saya nggak mau ngomong nanti jadi bikin runyam saya ngomong. Jadi saya mau bicara musik dari segi sanad, mata rantai, karena ini belum dibahas oleh si A, si bulan, si B, si C, si D. Baru permukaan saya dibahas, baru permukaan hadisnya, bahasannya macam-macam lah. Tapi itu saya lihat itu baru di permukaan.
yang bahas masalah sanad tentang persoalan musik itu gimana sih? Nah, saya sebenarnya mau nyuruh murid saya zaman saya di celangat ya. Insya Allah besok malam Rabu depan beberapa murid termasuk Ustaz Faisal, Ustaz Komaruzzaman, Ustaz Sobana, kita minta untuk membaca beberapa sanad. Maksudnya sanad itu perawi hadis dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan musik. Ya, terkait dengan musik. Tapi saya nggak bahas masalah hukumnya, enggak. Ya, nanti kan saya baca nih sanadnya si anu. Ini dia begini mana? Nanti kan kita bisa mencerna. Insya Allah bapak-bapak bisa mencerna apa yang saya maksud. Tapi saya nggak ingin bicara terlalu detail tentang yang lagi rame. Takutnya ntar saya malah bikin kacau balau ya tentang persoalan musik. Jadi saya ingin murni kajian sanad hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina wa ma'allif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.